Pengadilan Militer 315 Kupang. Kali ini, Majelis Hakim hadirkan saksi untuk terdakwa, Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi A, tempat Prada Luki berdinas. Anggota Provos Pratu Petrus Canisius Y dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di ruang staf Intel dan staf personel. Pratu Petrus mengaku melihat salah satu terdakwa, Pratu Abner Yaterson, memukul Prada Luki dengan selang. Saksi juga mengaku tak melihat terdakwa, Letu Ahmad Faisal tak menghentikan kekerasan pada Prada Luki. Siap. Berarti waktu guling-guling itu saksi sudah ada? Izin kami sudah ada. Bapak Auditor, Nada Indonesia. Setelah sidang, saudara, ayah dan ibu Prada Luki tak kuasa menahan emosi. Mereka menuding saksi berbohong dan tetap meminta para terdakwa dihukum dan dipecat. Saya akan ngomong terus. Silakan kalian mau bersaksi model apapun. Saksi sebelum bersaksi mereka disumpah. Lu akan dapat karma. Aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat baik. Anak saya sudah mati. Kerjaan provos kok cuma duduk diam. Bubar saja provos. Semua mentang masyarakat Indonesia termasuk orang tua dari Prada Luki menuntut institusi kasih sikap tegas. Kalau tidak pecat itu perwira dengan itu antek-anteknya, kami tidak percaya lagi. Ini tentara bukan gerombolan PKI. Ingat, tanda mulut saya ya. Kita tentara lembaga. Kamu yang oknum, kamu PKI. Adalah pembinaan seperti itu. Pembinaan model apa Saya yang tanggung model jawab. itu? Saya tanggung jawab. Saya masih pakai baju dinas. Saya tanggung jawab. Omongan saya tanggung jawab. Sesuai kenyataan saya ngomong. Untuk informasi selengkapnya terkait jalannya sidang kasus kematian Prada Luki, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Putu, apa saja yang disampaikan saksi Pratu Petrus saat sidang tadi? Ya, selamat petang, Bella dan juga saudara. Ada banyak hal yang disampaikan, terutama terkait dengan apa saja yang sudah dilihat dan juga dilewati oleh Prada Petrus pada saat aksi kekerasan yang berujung kematian Prada Luki Namo ini terjadi. Salah satunya tadi disampaikan di depan auditor, di mana saksi ini mendengar ada suara teriakan begitu ya dari Prada Luki Namo, kemudian juga sempat melihat secara langsung tindak kekerasan ini dilakukan kepada Prada Luki Namo. Lebih lengkapnya, Bella dan juga saudara, berikut pernyataan dari anggota TNI Pratu Petrus Canisius yang juga menjadi saksi pada persidangan terdakwa Ahmad Faisal. Siap, izin. Yang pertama izin yang saya melihat disuruh jungkir, merayap, habis tiarap baru dicambuk pakai selang. Jadi habis tindakan fisik dulu. Siap. Baru dicambuk pakai selang. Siap. Yang saksi lihat waktu dicambuk pakai selang itu posisinya almarhum itu berdiri kah? Jongkok Izin kah? pada saat tiarap. Tiarap. Siap. Yang saksi lihat Siap. dicambuk pakai selang itu apanya yang dicambuk? Siap, izin punggung. Punggung. Berapa kali? Siap, izin mencambuk sekitar 4 atau 5 kali. Saudara, selain juga persidangan yang digelar pada pekan ini, sebetulnya upaya untuk membuktikan atau memberikan keadilan kepada keluarga ini sudah berlangsung proses persidangannya di Pengadilan Militer 315 Kupang selama 2 pekan ya. Ini pada pekan lalu dari tanggal 27 di mana ada 3 berkas yang dibagi untuk kemudian menyidangkan 22 terdakwa. Isak tangis dari keluarga, kemarahan dari keluarga ini terus mewarnai proses persidangan, termasuk juga untuk menuntut agar sanksi yang diberikan ini bukan hanya penjara 9 tahun, tapi juga hukuman berat dan juga pemecatan. Dan berikut rangkumannya untuk Anda. Penyesalan dan kesedihan mendalam dirasakan Ibu Prada Luki Septril Saputra Namo. Sidang demi sidang dengan total 22 terdakwa tak pernah absen diikutinya. Hal yang sama juga dirasakan ayah Prada Luki. Dalam salah satu sidang, ia bercerita bagaimana hancur hatinya dan sang istri ketika tahu anaknya meninggal dunia karena dianiaya seniornya. Istri saya bisa menangis bahwa saya pakai jiwa mau berdiri malu.
Saya keras di Bapak dengan jiwa saya berontak. Kenapa saya anggota TNI Bapak demi nama Tuhan? Saya sangat cinta dengan TNI. Merah putih Bapak saya adalah mati. Izin, siap izin Bapak yang mau izin karena siap isi saya menangis. Jiwa saya merontak Bapak. Siap, mungkin itu yang saya Bapak. Sidang kasus penganiayaan yang berujung kematian Prada Luki sebelumnya telah digelar 27 hingga 29 Oktober 2025. Sidang menghadirkan sejumlah saksi. Selain orang tua, rekan korban, Prada Richard Bulan yang juga mengalami kekerasan, dihadirkan. Kasus kematian Prada Luki terungkap pada 2 Agustus 2025. Saat itu, Prada Luki sempat mendapat perawatan di RSUD Air Ramo, namun menghembuskan napas terakhir pada 6 Agustus 2025. Keluarga korban pun mencari keadilan, karena keluarga yakin Prada Luki meninggal bukan karena bunuh diri, melainkan dianiaya. 11 Agustus 2025, TNI Angkatan Darat menyatakan bahwa Prada Luki meninggal dunia karena diduga dianiaya seniornya. 20 tersangka pun ditahan. Selanjutnya, sidang kematian Prada Luki perdana digelar pada 27 Oktober 2025 hingga 29 Oktober 2025, mulai dari pembacaan dakwaan hingga pemeriksaan saksi. Keluarga yakin kematian Prada Luki bukan sekedar penganiayaan, melainkan pembunuhan berencana. Ibu Prada Luki meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dijatuhi hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV. Jadi saudara, selain apa yang sudah dilewati begitu ya proses persidangan, ini bukan hanya untuk terdakwa Ahmad Faisal saja, tapi besok ini juga masih akan ada 2 sidang lagi, yaitu pada hari Selasa nanti akan ada proses pembuktian untuk 17 terdakwa, di mana ada 8 saksi yang dihadirkan, dan salah satunya ini merupakan ibu angkat dari Prada Luki Namo yang juga sudah mendapatkan perlindungan dari LPSK, di mana kesaksiannya ini dianggap oleh pihak keluarga bisa kemudian memberikan titik terang kepada majelis hakim. Dan hari Rabu akan digelar sidang untuk 4 terdakwa lainnya. Bella, kembali ke Anda. Baik, kita akan nantikan seperti apa kelanjutan dari sidang kematian Prada Luki Namo. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Iman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.